Salam sejahtera bagi kita semua dan salam presisi. Saya, penata khusus di Eskepnes, peserta PKP Polri Gelombang 2 Angkatan 14 tahun anggaran 2025, asal pengiriman Polda Jabar. Izinkan saya menyampaikan aksi perubahan yang berjudul Sistem Informasi Pelaporan Efek Samping Obat atau SIPESO di ruang rawat inap Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Sartikasi Bandung. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, mari kita saksikan pengertian dan kegunaan SIPESO secara singkat. Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Sartika Asi terletak di ibu kota Jawa Barat. Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Sartika Asi berdiri sejak tahun 1957. Keselamatan pasien merupakan salah satu indikator penting dalam mutu pelayanan rumah sakit. Salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap keselamatan pasien adalah penggunaan obat yang rasional dan aman. Pelaporan efek samping obat di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Sartika Asih Bandung selama ini masih mengalami berbagai kendala, antara lain keterlambatan pelaporan dan kurangnya kesadaran tenaga kesehatan terhadap pentingnya pelaporan efek samping obat, serta sistem pelaporan manual yang tidak efektif dan menyulitkan proses pemantauan serta analisis data. Melalui aplikasi SIPESO diharapkan terjadi peningkatan, ketepatan, kecepatan, dan kualitas pelaporan efek samping obat. Aksi perubahan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung mutu pelayanan berbasis teknologi dan informasi. Persembahan terakhir dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Sartika Asi terdapat di Gedung Ganda Wibawa Cakti dan Catur Prasetya. Dengan hadirnya fasilitas rooftop, merupakan fasilitas yang dapat dinikmati sebagai sarana relaksasi dan hangout ini, dapat menghapus penat dan memberikan atmosfer yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Eko Yunianto, spesialis forensik Magister Hukum Kesehatan, selaku Karukit Bayangkara Sartikasi, mendukung penuh aksi perubahan SIPESO, Sistem Informasi Pelaporan Efek Samping Obat, oleh Action Leader Agus Kusnadi Eskepnes. SIPESO dapat meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Bayangkara Sartikasi Bandung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Dr. Nur Hadi Wijayanta, SPAN MSc Med, selaku Kasubit Jatmen Dokpol dan mentor, mendukung penuh aksi perubahan SIPESO, Sistem Informasi Pelaporan Efek Samping Obat, oleh Action Leader Agus Kusnadi Eskepnes. Saya AKBP Elia Dewi SKM MMRS sebagai Kasubagwas Internal, mendukung penuh aksi perubahan SIPESO, Sistem Informasi Pelaporan Efek Samping Obat, oleh Action Leader Agus Kusnadi Eskepnes. Saya Winnie Ukirsari, Kasubagremin Rumah Sakit Bayangkara Sartikasi, mendukung penuh aksi perubahan SIPESO, Sistem Pelaporan Efek Samping Obat, oleh Action Leader Agus Kusnadi Eskepnes. Saya dengan AKP Rin Setiawati, SPAM APT, Kasubabinfung Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asi Bandung, mendukung penuh aksi perubahan SIPESO, Sistem Informasi Pelaporan Efek Samping Obat, oleh Action Leader Agus Kusnadi Eskepnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nata tingkat 1 Titi Nur Hayati SPAM APT Jabatan Kaurjaum Subit Jamedum Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asi, mendukung penuh aksi perubahan SIPESO, Sistem Informasi Pelaporan Efek Samping Obat, oleh Action Leader Agus Kusnadi Eskepnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penata Nurdewi Lestari Eskepnes sebagai Ketua Komite Keperawatan, mendukung penuh aksi perubahan SIPESO, Sistem Informasi Pelaporan Efek Samping Obat, oleh Action Leader Agus Kusnadi Eskepnes.
Langkah-langkah menggunakan aplikasi SiPeso. Yang pertama, untuk bisa masuk ke dalam website Transmedik Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, tenaga keperawatan di instalasi rawat inap bisa langsung membuka aplikasi di Google Chrome dan menuju halaman rspsaonline.com. Selanjutnya, lalu memasukkan nama pengguna dan kata sandi demikian. Setelah ini selesai, baru klik masuk. Setelah masuk, akan terlihat beranda seperti yang ada di layar. Lalu kita pergi menuju bagian kanan atas, diklik, dan pilih layanan medik, serta klik daftar pasien rawat inap. Lalu, kita menuju nama ruangan. Bila sudah diketahui nama pasiennya, tinggal mengetik nama pasien ataupun nomor RM pasien yang bersangkutan. Kita pilih seperti contoh, misal kita memilih ruang pajak. Klik cari. Di sini terlihat bahwa ada list nama-nama pasien. Kita pilih satu pasien yang dicurigai atau sudah terjadi efek samping obat. Kita pilih Bapak Sukirman. Diklik. Lalu SiPeso ada di PPA lainnya. Diklik SiPeso. Di sini terlihat setelah kita pilih SiPeso, ada beberapa bagian yang memang perlu kita isi sebagai laporan yang akan dikirimkan ke bagian farmasi rumah sakit. Yang pertama, kita isi nama obat yang dicurigai menimbulkan efek samping obat. Lalu yang kedua, menuliskan nomor batch obat yang ada tertera pada kemasan obat. Lalu, isi bagian kronologis mengapa bisa terjadi efek samping obat pada pasien. Setelah mengisi bagian kronologis, selanjutnya mengisi gejala klinis pada pasien. Setelah selesai mengisi gejala klinis, lalu mengisi diagnosa pasien. Setelah itu, mengisi bagian tindak lanjut, di mana tindak lanjut ini adalah peresepan yang dilakukan oleh dokter penulis resep untuk mengatasi terjadinya efek samping obat. Setelah semua selesai diisi, lalu klik pelapor dan pilih siapa yang melaporkan. Tadi sesuai nama akunnya, yaitu Perawat Dewi Restiani Eskapners. Setelah mengisi pelapor, baru kirim. Di sini sudah sukses, ada notifikasinya, sudah berhasil melaporkan efek samping obat, di mana ini akan secara otomatis terhubung ke bagian akun tenaga farmasi di rumah sakit. Bila ada yang ingin diedit, tinggal mengklik edit untuk ditambahkan atau dikurangi. Bila harus dihapus, tinggal klik hapus. Selesai.